pendapat Ombudsman terkait kedudukan hukum dan substansi laporan. Ombudsman kemudian melihat bahwa ini adalah bagian dari kewenangan Ombudsman untuk melakukan tindak lanjut, menguji ada tidaknya dugaan maladministrasi, khususnya penyimpangan prosedur dalam alih status pegawai KPK dari pegawai tetap menjadi pegawai ASN. Kemudian pendapat kedua adalah terkait tahap pembentukan kebijakan. Ombudsman berpendapat munculnya klausul terkait mekanisme asesmen TWK ini adalah bentuk penyisipan ayat, pemunculan ayat baru. Kemudian hal kedua terkait dengan proses penyusunan, itu adalah proses harmonisasi. Harmonisasi itu layaknya itu dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi, JPT, dalam hal ini adalah sekjen, mungkin kepala biro dan sebagainya, yang pasti adalah JPT, pejabat administrator dan perancang. Ini memang dipatuhi dalam harmonisasi hingga akhir Desember tadi. Tetapi dalam harmonisasi terakhir, yaitu harmonisasi tanggal 26 Januari 2021, yang hadir itu bukan JPT, bukan pejabat administrator, bukan perancang, tapi langsung para pimpinan lembaga. Ada 5 lembaga kementerian dan lembaga yang hadir, dan pimpinannya yang datang harmonisasi, Kepala BKN, Kepala LAN, Ketua KPK, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri PAN-RB. Sesuatu yang luar biasa. Harmonisasi itu levelnya adalah pada level JPT sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM dan kelaziman yang terjadi selama ini. Tapi untuk proses penyusunan Perkom ini, harmonisasi terakhir itu dihadiri oleh para pimpinan lembaga. Pada levelnya ini menyusun peraturan KPK. Mungkin kalau harmonisasi untuk rancangan undang-undang yang akan dibawa ke DPR, para pimpinan lembaga bisa saja kemudian hadir agar bisa memastikan apa yang disusun itu bisa tersampaikan secara tepat ketika berada pada pembahasan di DPR gitu. Tetapi ketika kemudian hasil rapat harmonisasi tersebut dibuat berita acaranya, yang menyusun dan menandatangani berita acara itu bukan mereka yang hadir, bukan para pimpinan lembaga, tapi justru mereka yang tidak hadir. Sekali lagi, mereka yang tidak hadir, yaitu adalah Kepala Biro Hukum KPK dan Direktur Pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM. Ombudsman berpendapat ada penyimpangan prosedur, ada penyalahgunaan wewenang di sana. Penyimpangan prosedur adalah terkait dengan kehadiran para pimpinan, sesuatu yang tidak ada dalam atau tidak diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM tadi. Kemudian kedua adalah ada penyalahgunaan wewenang, di mana penandatangan berita acara pengharmonisasian justru dilakukan oleh pihak yang tidak hadir pada rapat harmonisasi. Dan ketiga, pendapat Ombudsman terkait proses yang juga tidak kalah penting, yaitu penyelarasan produk hukum. Berdasarkan peraturan KPK 12 tahun 2018, penyelarasan produk hukum peraturan wajib memperhatikan aspirasi atau pendapat pegawai KPK. Dan untuk bisa mendapatkan aspirasi atau pendapat tersebut, maka rancangan produk hukum peraturan tersebut wajib disebarluaskan dalam sistem informasi internal atau portal KPK. Temuan yang kita dapatkan, terakhir kali penyebarluasan informasi rancangan peraturan KPK itu adalah pada tanggal 16 November tahun 2020. Jadi ini masih di tahap-tahap awal harmonisasi. Hasil pembahasan di harmonisasi di tahap-tahap berikutnya hingga pengesahan atau pengundangan dari Perkom ini tidak lagi disebarluaskan di portal internal KPK, sehingga dengan demikian tidak ada kanal atau mekanisme bagi pegawai KPK untuk mengetahui apalagi menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka. Di sini Ombudsman berpendapat terjadi penyimpangan prosedur di mana KPK tidak menyebarluaskan informasi rancangan peraturan KPK
ke dalam sistem informasi internal setelah dilakukan proses perubahan 6 kali rapat harmonisasi hingga pada pengundangan rancangan peraturan KPK. Kemudian pendapat Ombudsman terkait pelaksanaan asesmen TWK. Dari temuan Ombudsman diperoleh bahwa nota kesepahaman pengadaan barang dan jasa melalui sebuah kelola antara Sekjen KPK dan Kepala BKN ditandatangani pada tanggal 8 April tahun 2001 dan kontrak sebuah kelola antara KPK dan BKN ditandatangani pada tanggal 25 April 2001, namun dibuat dengan tanggal mundur menjadi tanggal 27 Januari 2021. Dari tanda tangannya itu di bulan April, dibuat mundur 3 bulan ke depan, yaitu tanggal 27 Januari 2021. Ombudsman berpendapat bahwa KPK dan BKN melakukan penyimpangan prosedur. Satu, membuat kontrak sebuah kelola dengan tanggal mundur. Kemudian kedua adalah melaksanakan kegiatan asesmen TWK yang itu dilakukan di tanggal 9 Maret, jadi asesmen sendiri tanggal 9 Maret, sebelum adanya penandatanganan nota kesepahaman dan kontrak sebuah kelola. Nah, ini adalah penyimpangan prosedur yang buat kami cukup serius dalam tata kelola administrasi suatu lembaga dan mungkin juga terkait masalah hukum. Kemudian kedua adalah terkait peran BKN. Ini Badan Kepegawaian Nasional kita, ya. Namun untuk kasus ini ternyata dalam pelaksanaannya BKN itu tidak memiliki alat ukur, instrumen dan asesor untuk melakukan asesmen tersebut. Yang BKN punya itu adalah alat ukur terkait dengan seleksi CPNS, tapi tidak untuk kasus yang sekarang atau kasus yang terkait dengan peralihan status pegawai KPK. Ombudsman berpendapat bahwa BKN tidak kompeten. Ini juga kalau di Ombudsman, inkompetensi atau tidak berkompeten adalah salah satu bentuk dari maladministrasi. Kemudian kedua adalah seharusnya kalau BKN tidak memiliki kompetensi atau kemudian dia mengundang 5 lembaga lain untuk melakukan asesmen, dia wajib menyampaikan hal tersebut pada KPK. Kenapa? Karena KPK itu user, pengguna. Dan KPK menurut peraturan Komisi 1 2021 adalah pelaksana asesmen TWK. Ingat, dilakukan oleh KPK, bekerjasama dengan BKN. Pelaksana itu KPK. Jadi wajib untuk kemudian disampaikan. Yang itu tidak terjadi. Kemudian pendapat Ombudsman terkait yang terakhir, tahapan penetapan hasil, pertimbangan dalam putusan MK di tahun 2019 kemarin sangat jelas terbaca bahwa proses peralihan ini tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk menjadi ASN. Kemudian kedua adalah bahwa peraturan KPK 1 tahun 2001 tidak memuat ketentuan konsekuensi jika dalam pelaksanaan asesmen TWK ada pegawai yang tidak memenuhi syarat. Tidak ada di Perkom itu. Kemudian ketiga adalah pernyataan Presiden di bulan Mei 2021 bahwa pelaksanaan tes asesmen TWK ini tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos. Bahwa kemudian KPK tetap menerbitkan surat keputusan Ketua KPK yang menetapkan 75 pegawai KPK tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan tadi. Dan kemudian yang lain adalah bahwa berdasarkan berita acara rapat tanggal 25 Mei 2021, terdapat 75 pegawai KPK yang diputuskan, yang TMS itu kemudian diputuskan, ada 24 diantaranya itu kemudian perlu mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan untuk kemudian mereka akan menjadi ASN, sementara 51 di antara 75 itu diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai KPK hingga 1 November 2021. Ombudsman berpendapat
atas terbitnya surat keputusan KPK yang nomornya itu adalah 652 tahun 2001, KPK telah melakukan tindakan maladministrasi berupa tindakan tidak patut. Sekali lagi, tidak patut itu juga bagian dari bentuk maladministrasi menurut Undang-Undang Ombudsman dalam menerbitkan SK karena bertentangan dengan putusan MK. Bentuk pengabaian KPK sebagai lembaga negara yang masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif terhadap pernyataan Presiden dan tidak diatur konsekuensi tersebut dalam peraturan KPK. Dan kemudian hal lain juga yang kita lihat adalah bahwa berita acara itu ditandatangani oleh 5 pimpinan lembaga. Ya, Menteri Hukum dan HAM, Menteri PAN, Ketua KPK, Kepala BKN, dan Kepala LAN. Mereka tidak ikut dalam proses asesmen, tapi kemudian mereka menandatangani berita acara terkait hasil atau penetapan hasilnya. Ombudsman berpendapat telah terjadi pengabaian secara bersama-sama oleh 5 pimpinan lembaga ini terhadap pernyataan Presiden, sekaligus penyalahgunaan wewenang terhadap kapasitas, kepastian status dan hak para pegawai KPK untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Ini perintah konstitusi. Perlakuan yang adil dalam hubungan kerja adalah hak bagi warga negara sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Atas berbagai pendapat di depan, maka saya meringkas temuan Ombudsman. Temuan terkait pembentukan kebijakan atau dasar hukum dalam hal ini Perkom 1 2021 adalah pertama, terjadi penyimpangan prosedur. Kedua, ini terkait dengan tidak disebarkannya rancangan tadi dan kemudian proses harmonisasi. Kemudian temuan kedua adalah penyalahgunaan wewenang pada penandatanganan berita acara pengharmonisasian. Temuan yang terkait dengan pelaksanaan asesmen TBK, BKN tidak berkompeten dalam melaksanakan asesmen TBK dengan segala penjelasan tadi. Sementara temuan terakhir terkait tahap penetapan hasil, Ketua KPK tidak patut menerbitkan surat keputusan 652/2001. Kedua, pengabaian KPK sebagai lembaga negara yang masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif terhadap pernyataan Presiden. Ketiga, pengabaian bersama atau secara bersama-sama oleh 5 pimpinan kementerian dan lembaga terhadap pernyataan Presiden. Dan kemudian penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh 5 pimpinan lembaga yang itu menandatangani berita acara dan itu kemudian bertentangan dengan hak pegawai KPK untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Atas pendapat dan temuan, Ombudsman menyampaikan 2 hal. 1, tindakan korektif, dan kemudian kedua, saran. Tindakan korektif itu ditujukan kepada KPK dan kepada BKN. Pertama adalah KPK memberikan penjelasan kepada pegawai KPK perihal konsekuensi pelaksanaan TBK dan hasilnya dalam bentuk informasi atau dokumen sah. Ya, ini juga terkait dengan hak untuk memperoleh informasi, paling tidak terkait dirinya sendiri. Karena kalau kemudian asesmen itu tujuannya adalah untuk menilai kemampuan, kompetensi, menilai diri seseorang, maka yang dinilai itu penting untuk mengetahui masalah dia itu apa, problemnya apa, sehingga kemudian bisa menjadi dasar untuk perbaikan di masa-masa mendatang. Tanpa mengetahui itu, maka hasil ini kemudian tidak bisa menjadi dasar untuk penilaian kinerja dan peningkatan kinerja ke depan. Kemudian kedua adalah hasil TBK hendaknya menjadi bahan masukan untuk langkah-langkah perbaikan dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat itu. Kemudian terhadap pegawai KPK yang dinyatakan TMS diberikan kesempatan untuk memperbaiki dengan asumsi bahwa memang mereka benar tidak lulus di TMS. Ini sesuatu yang perlu diuji lebih jauh. Tapi katakanlah itu yang kemudian kita ambil dipakai untuk kesempatan memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. Dan dari semua itu dengan membaca hakikat atau makna peralihan status pegawai KPK sebagaimana yang dibaca di Undang-Undang 19 tahun 2019, sebagaimana yang dibaca di PP 41 tahun 2020, sebagaimana yang kemudian kita baca dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi,
sebagaimana yang kemudian kita cermati dari pernyataan Presiden, dan terutama Ombudsman, sebagaimana yang kemudian ditemukan dalam proses pelaksanaan asesmen, maka terhadap 75 pegawai KPK tersebut dialihkan statusnya menjadi pegawai ASN sebelum tanggal 30 Oktober 2021. Ini kepada KPK tindakan korektif. Jika dalam waktu tertentu, nanti akan saya sampaikan di belakang, tidak dilaksanakan atau tidak diindahkan, maka saran perbaikan kita sampaikan kepada Presiden. Kenapa kepada Presiden? Dua pertimbangan utama. Secara kelembagaan, KPK itu adalah bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif, yang itu tentu karena kekuasaan eksekutif, puncak kekuasaan eksekutif adalah Presiden. Kemudian kedua, secara manajemen kepegawaian, khususnya terkait personil ASN, Presiden adalah pemegang tertinggi dalam kebijakan, pembinaan, profesi, dan manajemen ASN. Dia adalah pemangku kekuasaan PPK, Pejabat Pembinaan Kepegawaian Tertinggi, yang dimiliki oleh PPK di kementerian, di lembaga, termasuk di Pemda, itu adalah hasil delegasi kewenangan Presiden. Maka, jika PPK, KPK tidak mengindahkan tindakan korektif atau tidak melaksanakan tindakan korektif yang disampaikan di depan tadi, maka kepada Presiden kami menyampaikan saran untuk take over, mengambil alih kewenangan yang didelegasikan kepada pejabat pembina kepegawaian KPK terkait pengalihan status pegawai KPK, untuk kemudian saran kebijakan ini menjadi dasar bagi Presiden untuk melakukan substansi yang sudah kita sampaikan. Kedua, Presiden perlu melakukan pembinaan terhadap Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri PAN dan RB bagi perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian yang berorientasi kepada asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik. Temuan Ombudsman terutama dalam hal ini adalah mengikat pada aspek proses peralihan atau proses TWK, peralihan pegawai KPK menjadi ASN, di mana tadi sudah sangat jelas bahwa proses ini ada penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dan pengabaian. Temuan-temuan dan pendapat Ombudsman dalam LAHP itu mengikat secara hukum karena produk yang dihasilkan oleh Ombudsman adalah produk hukum. Oleh karena itu harus dipatuhi oleh para penyelenggara pelayanan publik yang terlapor mendapat keluhan dari masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan publiknya. Di sana ada implikasi-implikasi perbuatan yang harus dipenuhi, yaitu perbaikan terhadap proses dan perbaikan terhadap regulasi, dan memperbaiki tentang perbuatan-perbuatan hukum yang telah diambil selama ini. Jadi tindakan korektif itu adalah langkah pertama yang disampaikan oleh Ombudsman. Tadi juga sudah disampaikan bahwa apabila tindakan korektif tidak dilaksanakan, maka baru masuk ke tahap berikutnya, yaitu rekomendasi. Rekomendasi adalah produk hukum akhir dari Ombudsman yang itu wajib dilaksanakan oleh pihak penyelenggara pelayanan publik yang terlapor. Nah, karena rekomendasi Ombudsman adalah produk hukum, maka sebagai negara hukum tentu semua aparat penyelenggara negara, aparat penyelenggara pelayanan publik patuh hukum. Apabila tidak mematuhi rekomendasi Ombudsman, sama dengan tidak patuh hukum. Itu yang perlu saya tegaskan. Jika seorang pejabat tidak patuh hukum, maka dia sekurangnya melanggar sumpah jabatan. Nah, itu implikasi hukumnya jelas ada.